Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Firmansyah dengan NPM 2208101030. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, sequence diagram, dan class diagram pada inventory management system. Pada use case diagram ini, saya memiliki 4 pengguna. Yang pertama adalah public relation, yang kedua adalah pengelola inventory, yang ketiga adalah pengelola produksi, dan yang keempat adalah pengelola pengeluaran penjualan atau produk. Nah, public relation ini memiliki kemampuan untuk mengelola data supplier dan pengelola inventory ini memiliki kemampuan untuk memanage data bahan mentah dari supplier dan pengelola produksi ini memiliki kemampuan untuk mengolah produk dari bahan mentah dan pengelola pengeluaran produk ini memiliki kemampuan untuk mengelola produk penjualan ke customer. Yang kemudian adalah sequence diagram. Nah, di sini saya memiliki 4 sequence diagram. Yang pertama adalah sequence diagram kelola supplier. Nah, di sini ketika user memilih menu custom supplier, maka user interface-nya akan memanggil info list supplier yang kemudian kelas info list ini akan memanggil fungsi get data supplier yang akan diakses dari layar data akses dan kemudian data akses ini akan mengirim fields object ke business logic layer yang kemudian akan diteruskan oleh business logic layer ke dalam array list ke layar user interface. Kemudian user interface ini menyusun array list dalam bentuk control list view. Nah, kemudian jika ini opsi yang pertama adalah add supplier. Nah, jika user memilih untuk add supplier, maka user otomatis akan menampilkan from detail supplier dan kemudian add supplier ini akan memanggil fungsi create object. Kemudian business logic layer akan memberikan seperangkat list data supplier atau data member yang dibutuhkan. Nah, setelah user mengisi formulir user interface akan memanggil prosedur save data yang kemudian producer save data ini akan memeriksa apakah data yang diisi adalah data baru atau tidak. Jika yang diisi oleh user adalah data baru, maka user akan memanggil prosedur insert data supplier. Kemudian akan memanggil prosedur insert data supplier pada data akses. Kemudian sistem akan mengembalikan perintah dan kemudian akan muncul array data tersimpan dan kemudian data yang terbaru akan ditampilkan pada control list view. Nah, jika opsi yang kedua yakni memilih menu edit data supplier. Nah, jika user memilih untuk melakukan update data yang telah ada, maka user interface akan memanggil fungsi edit data supplier. Kemudian meminta data supplier yang sudah dipilih dan kemudian akan melakukan request. Kemudian setelah di request akan mengirim data membernya ke business logic layer dan kemudian business logic layer-nya akan mengirim objek yang berisi build info dan kemudian user interface akan dikonversi ke dalam bentuk array supaya bisa ditampilkan di user interface dan bisa dibaca oleh user. Kemudian user interface akan menampilkan from data supplier ini untuk dimanipulasi oleh user. Nah, setelah dimanipulasi maka akan dikirim ke business logic layer dan kemudian business logic layer-nya ini akan memanggil prosedur save data. Nah, kemudian user interface akan memanggil prosedur save data. Setelah itu memeriksa apakah objek yang telah diedit itu adalah objek baru atau tidak. Nah, jika objek baru maka akan memanggil prosedur update data supplier. Nah, setelah itu data akses mengembalikan perintah dan business logic telah melakukan pemberitahuan bahwa data telah tersimpan, maka datanya yang terbaru akan ditampilkan.
Kemudian opsi yang ketiga yakni memilih menu dan delete supplier. Nah, jika user memilih untuk menghapus delete supplier yang telah ada, maksudnya yang sudah ada pada database sebelumnya, maka Business Log Layer akan memanggil prosedur delete data supplier. Nah, kemudian setelah itu, setelah memilih delete, maka akan mengirim pesan ke database supaya pesannya dihapus. Nah, setelah dihapus, maka sistem akan mengembalikan perintah dan mengirim list data supplier terbaru dan kemudian akan ditampilkan pada control list view. Untuk kelola supplier sudah, kemudian kelola inventory bahan mentah. Dan kemudian di sini kurang lebih sama seperti kelola inventory supplier maksudnya, dan kemudian juga kelola produksi ini kurang lebih juga sama. Dan yang mungkin agak beda ini adalah kelola pengeluaran produk. Nah, jika user memilih menu mengeluarkan produk, maka user interface akan meminta invoice bahan ke business log layer, dan kemudian business log layer-nya akan memanggil fungsi get data produk ke data access-nya. Kemudian data access akan mengirim build object ke business log layer yang kemudian akan diteruskan dalam bentuk array list ke user interface. Nah, user interface-nya akan menampilkan list produk beserta semacam kuantitinya yang akan dipilih oleh user sendiri. Nah, setelah user selesai membeli produk, maka akan memanggil business log layer-nya akan memanggil detail of product editable. Nah, di sini setelah itu akan memanggil fungsi produk. Nah, setelah selesai, maka sistemnya akan memberikan data tabelnya dan kemudian mengirim array list produknya yang akan ditampilkan pada list pengeluaran produk. Dan setelah itu akan disimpan, dan setelah disimpan, maka akan memanggil prosedur save data, sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, prosedur save data ini mengecek apakah data yang disimpan itu data baru atau bukan. Nah, jika data baru, maka akan memanggil fungsi insert, maksudnya pengeluaran produk ya. Kemudian jika sudah dilakukan oleh sistemnya, akan diberikan lagi data row-nya dan kemudian mengembalikan perintah yang kemudian ada alert data tersimpan. Kemudian di sini adalah kelas diagram. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 interface. Nah, di sini ada UI login. Ini memiliki relasi dengan user identity maksudnya untuk memeriksa identitas user. Nah, kelas user identity ini memiliki relasi dengan user principal. Nah, user principal ini untuk memeriksa role, dan kelas user principal ini memiliki relasi dengan data user untuk mengakses database. Kemudian UI supplier ini memiliki relasi dengan kelas user identity maksudnya ini bukan user identity ya, ini itu business supplier. Nah, business supplier ini memiliki relasi, kita ulang. UI supplier ini memiliki relasi dengan business supplier untuk customize object. Nah, kelas business supplier ini memiliki relasi dengan data supplier untuk mengakses database. Kemudian UI bahan. UI bahan ini memiliki relasi dengan business product untuk, maksudnya di sini itu business bahan ya. Business bahan. Nah, di sini untuk customize object. Nah, business bahan sendiri ini memiliki relasi dengan data bahan untuk mengakses ke database. Kemudian UI product. UI login ini memiliki relasi dengan UI product
punya relasi juga dengan business product untuk detail of product tentunya untuk customize object. Nah, kelas business product ini memiliki relasi dengan data produk untuk mengakses database. Kemudian UI pengeluaran produk ini memiliki relasi dengan ini lagi-lagi belum saya ganti ya. Ini bisnis pengeluaran produk harusnya. Pengeluaran produk dan bisnis pengeluaran produk ya tentunya sama seperti sebelumnya untuk customize object. Customize object dan kemudian customize project ini memiliki relasi dengan kelas data pengeluaran produk untuk mengakses database. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.